Pemirsa, kembali dalam program Impact bersama saya Peter Gonta dan kita masih bersama seorang narasumber. Tapi mungkin bukan seorang narasumber kalau bagi saya. Mungkin seorang yang bisa menjadi guru kita di dalam mempertajam pengertian kita mengenai konstitusi sebuah negara. Tadi pada waktu jedah, Prof mengatakan kita adalah negara ke-78 79 atau 79 dari total 190-an negara di dunia yang sudah melakukan implementasi daripada Mahkamah Konstitusi. Dan tadi juga dikatakan banyak negara-negara komunis atau sebetulnya pasca zaman atau pasca komunisme atau pasca modernisasi politik ini, banyak orang yang memperhatikan hal kebebasan berdemokrasi dan tentunya juga ingin menyamakan itu dengan konstitusi sebuah negara. Di Indonesia, hak demokrasi, apa yang dapat Prof sampaikan? Saya rasa demokrasi kita sekarang di Indonesia itu tumbuh berkembang, tapi positif? Plus minus karena ada gejala umum di seluruh dunia juga yang disebut democratic regress, kemunduran demokrasi. Nah, itu melanda seluruh dunia termasuk kita. Demokrasi regression. Jadi penurunan kualitas demokrasi. Dan kita selalu gambarkan demokrasi terbesar ketiga dunia. Sesudah India, Amerika Serikat, Indonesia, kuantitatif dari segi jumlah penduduk kita nomor 3. Tapi ranking kualitas demokrasi kita masih 64. Jadi masih jauh. Jadi kualitas dan integritas demokrasi ini masih harus didorong. Nah, untuk itulah kita harus secara bertahap ya memperkembangkan. Banyak sekali faktor yang perlu Contohnya misalnya soal kebebasan, bagaimana dia dikendalikan tapi jangan berlebihan. Begitu juga munculnya gelombang siapa negara kualitas yang terbaik? Sekarang negara-negara yang kategorinya masuk kualitas terbaik itu negara-negara Skandinavia. Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia. Amerika pun sudah turun. Nah, ada 4 hal yang membuat regress itu. 1, China rise tanpa demokrasi. Jadi orang bilang, untuk apa demokrasi kalau kita membangun ekonomi? Kayak China kan nggak pakai demokrasi. Maka dengan itu pertimbangan ekonomi itu makin kuat. Kedua, munculnya radikalisme, munculnya rasialisme di mana-mana, seluruh dunia. Nah, jadi ini mengancam demokrasi juga, kebebasan. Bahkan Amerika, kasus Floyd, white supremacy, itu yang namanya Islamophobia di mana-mana. Waduh, ini mengancam demokrasi semua. Yang ketiga, munculnya gejala formalisme. Ada pemilihan, ada demokrasi, tapi tidak ada pergantian kekuasaan. Nah, itu kayak di Kamboja, kayak Rusia, demokrasi tapi udah Vietnam. Dan itu mulai ditiru di mana-mana. Jadi ada demokrasi, tapi pergantian kekuasaannya tidak terjadi. Dia juga. Nah, yang terakhir itu konflik kepentingan, bisnis, politik, dan dinasti. Nah, itu terjadi di mana-mana juga. Sejak Donald Trump, politik dan bisnis campur baur. Saya masuk. Ya. Dalam hal ini, Prof. Prof mengatakan politik dan bisnis bercampur baur. Campur baur. Dan sudah tidak jelas arahnya kemana. Kita melihat bahwa sekarang baru saja disahkan, tapi masih memerlukan 30 hari untuk dapat direview. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Oh iya. Omnibus Law. Bagaimana? Apakah ini adalah percampuran antara bisnis dan politik? Atau betul-betul bisnis saja? Atau betul-betul sesuatu yang memang diperlukan untuk negara kita? Ya, kalau dari segi kecenderungan umum ya, separuh pejabat kita ini orang bisnis sekarang ini. Jadi tidak ada pembatasan, tidak ada harus ada konflik kepentingan yang diatur. Tapi itu satu masalah sendiri. Nah, kalau tanya mengenai omnibus, saya termasuk orang yang 10 tahun terakhir mempromosikan omnibus teknik.
Jadi ini metode yang bisa kita adopt dari praktek negara. Apa artinya omnibus? Omnibus itu sapu jagat, menyeluruh. Jadi undang-undang. Sapu jagat? Ya, jadi dia bisa mengubah sekaligus banyak undang-undang. Kalau tradisi civil law negara kita itu kan kalau buat undang-undang tergantung judul. Misalnya undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, lalu diubah 4 kali. RUU tentang perubahan keempat, undang-undang tentang peradilan tun nomor sekian, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor sekian tentang peradilan tun, terakhir diubah dengan undang-undang begitu judulnya jadi panjang. Sehingga setiap undang-undang itu hanya dimaksudkan untuk menata materi, konten, topik itu saja. Nah, tapi dengan omnibus ini, karena dia sama-sama undang-undang, dia bisa menerabas ke kanan, ke kiri, kemana-mana. Dan ini untuk penataan hukum bagus. Jadi saya sejak 10 tahun terakhir itu mempromosikan supaya praktek omnibus di Kanada, di Amerika kita pakai. Tujuannya menata sistem hukum. Jadi bukan hanya untuk ekonomi loh, semua. Bidang sistem politik, sistem kebudayaan, sistem apa lagi. Semuanya, karena hukum kita ini satu dengan yang lain saling bertentangan. Horizontal, vertikal, diagonal, itu tidak jelas. Jadi macam-macam. Sejak zaman Belanda sampai sekarang, petanya itu masih banyak undang-undang de jure masih berlaku, tapi nyatanya nggak berlaku lagi. Masih banyak yang diterapkan, padahal udah dicabut. Masih banyak kayak gitu. Maka hukum kita ini harus ditata. Nah, caranya untuk mudah, omnibus teknik. Jadi omnibus ini bagus sekali. Nah, cuma kalau bisa pertama kali diterapkan, ya mesti hati-hati, jangan terlalu sembarangan. Jadi tahun 2007 Vietnam pertama kali menerapkan ini dengan dimulai oleh studi dibiayai oleh World Bank tahun 2006. Rekomendasinya adalah mulailah dengan yang gampang-gampang. Jangan terlalu tebal dan jangan yang menyangkut hak rakyat banyak. Nah, sedangkan kita ini mulainya tebal sekali, 6.000 halaman, 600 halaman. Terus semua undang-undang mau digarap jadi omnibus itu bisa bertahap. Mestinya. Nah, saya sebenarnya memperkenalkan 2 cara untuk menata hukum. 1, omnibus. 2, penyederhanaan undang-undang. Yang saya maksud penyederhanaan undang-undang itu adalah sesuai kebutuhan. Kalau kita butuh memperkenalkan kebijakan baru yang berbeda dengan undang-undang lama, misalnya kebijakan yang kita perlukan itu cukup dirumuskan 5 kalimat, ya berarti 2 lembar cukup undang-undangnya. Kenapa mesti yang bikin tebal-tebal? Nah gitu loh. Nah jadi kalau yang satu ini untuk maksud nanti harmonisasi. Kalau kata-katanya kurang, jadi kayak undang-undang dasar? Bukan, kan bisa di PP, bisa didelegasikan ke PP dan sebagainya. Intinya kebijakan itu langsung diadres untuk menjawab masalah apa gitu. Nah, jadi ada 2 pendekatan, pendekatan komprehensif, integral, ya harmonis, pendekatan sederhana. Nah, ini ada 2 keadaan. Kalau negara dalam keadaan normal, yang bagus itu yang komprehensif. Pertama, kesempatan berdebatnya luas, partisipasi publiknya terbuka, gitu kan? Dan ruang untuk sosialisasi bisa luas. Kan keadaannya normal. Tapi dalam keadaan tidak normal kayak Covid begini, yang jauh lebih tepat itu yang sederhana. Kita mau apa? Menjawab apa? Kebutuhan investasi. Investasi apa sih sudah Covid? Ini saya diundang ke Balek sebelum Covid. Maka saya memberikan penjelasan pentingnya pendekatan omnibus untuk cipta kerja. Sebelumnya itu bagus. Cuman sebelum Covid. Sesudah terjadi Covid saya diundang lagi. Saya kasih tahu, menurut pendapat saya karena ini Covid, Anda harus evaluasi menyeluruh. Ada keadaan berubah. Sesudah Covid ini akan terjadi Greater Depression dari tahun 30-an. Apalagi terjadi Perang Dunia Ketiga, maka Anda tidak bisa membayangkan cara berpikir biasa. Siapa yang mau investasi sesudah Covid, apalagi ada Perang Dunia? Siapa? Saya bilang, ini akan terjadi proses deglobalisasi suatu saat tertentu.
maka kita address saja yang kita perlukan apa. Oke, ada 150 industri yang mau dipindahkan dari China. Oke, itu jadi sasaran. Oke, kalau itu jadi sasaran, kita negosiasi aja. Bisa nggak kita dapat 100? Lalu kebijakan apa yang dia mau untuk menarik supaya jangan pindah ke Vietnam, jangan ke Thailand. Coba kita diskusi, kita berdebat, atau kita berunding. Kalau udah dirumuskan, kan gampang. Kita bikin undang-undang khusus untuk itu. Misalnya 100 itu perusahaan, bisa kita kumpulkan semuanya di Batam. Maka kita bikin undang-undang di Batam. Bila perlu undang-undang itu melangkahi undang-undang lingkungan hidup. Lingkungan hidup enggak boleh, tapi khusus untuk ini boleh. Lalu pajaknya dibebasin 10 tahun. Lalu begini, ketentuan tenaga kerjanya diubah semua. Tapi hanya berlaku di sana saja. Bisa. Jadi, itu? Bisa. Dan itu bila perlu yuk bikin perpu. Tidak terlalu sulit. Maka tidak perlu undang-undang cipta kerja seperti ini. Yang desainnya desain pra-Covid. Kalau menurut saya. Dan itu sudah saya sarankan. Tapi karena ini proyek ini sudah menyangkut soal pride gitu, ya kan? Nah, jadi ya sudah susah. Nah, tapi akibatnya ya begini. Karena ya kalau undang-undang itu memperkenalkan norma baru, jumlahnya sekian ribu pasal, itu akan menciptakan suatu keadaan norma lama diganti, dicabut, norma baru belum efektif, maka ada proses di tengah itu anorma, keadaan anomi, keadaan kacau, anomali. Nah, keadaan anomali ini bisa lama. Makin banyak yang berubah ini, makin jauh sosialisasinya. Tapi bahwa kita harus memperhatikan atau melakukan sesuatu untuk mengundang investor ke Indonesia, itu sesuatu yang harus. Itu bagus. Tapi caranya, waktunya, timingnya, caranya, dan lagi pula kita harus analisa dengan perubahan keadaan yang real. Prof, jadi bukan hanya teori gitu loh. Prof, kita memang hanya tinggal, kalau tidak salah hanya tinggal 5 menit. Mungkin kita ingin, dan tadi juga Prof juga mengatakan, Bu Peter, berapa lama nih pembicaraan kita? Tidak cukup, saya tahu. 50 menit, 55 menit juga tidak cukup. Tapi Prof juga mengatakan di masa yang akan datang, silahkan aja diundang lagi untuk membicarakan hal-hal, karena memang acara ini adalah untuk memperlihatkan atau membuat jelas permasalahan-permasalahan yang tidak jelas dibicarakan oleh orang-orang secara umum tanpa mengetahui, sama seperti yang tadi. Yaitu orang yang mengetahui latar belakang tapi melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak tahu latar belakangnya. Tapi kita lihat kalau bisa beberapa pertanyaan dari Facebook. Mungkin bisa diperlihatkan pertanyaan dari Facebook kalau ada. Kalau tidak salah saya nggak tahu apakah ada. Ya. Undang-undang Cipta Kerja, Prof. Untuk siapa? Ya, dari Lidra Lavida. Jadi bagi para penentangnya tentu mengatakan ini untuk investor, untuk elit, untuk pengusaha. Tapi sebenarnya akhirnya kalau ekonomi bertumbuh, maka yang mendapat manfaat kan rakyat, para pekerja. Karena negara itu membangun ekonomi itu sebenarnya membangun pekerjaan rakyat, menciptakan pekerjaan. Karena tanggung jawab pemerintah di pasal 27 Undang-Undang Dasar itu memenuhi hak-hak rakyat untuk bekerja, warga negara. Jadi itu melebihi pasal 28 yang merupakan HAM, hak asasi manusia. Semua orang boleh bekerja di Indonesia termasuk orang asing. Artinya kalau orang sudah bekerja nggak boleh diberhentikan. Tapi pemerintah Republik Indonesia tidak punya tanggung jawab memberi pekerjaan bagi orang asing, tapi tanggung jawab untuk memberi pekerjaan, menciptakan pekerjaan bagi warganya sendiri, itu pasal 27. Nah, jadi tujuan ini akhirnya menciptakan pekerjaan bagi warga negara Indonesia. Jadi jangan dipertentangkan dengan orang asing.
Apakah ada pertanyaan lagi yang menarik menurut produser kita? Eko Andani, Prof. Sudahkah pemerintah saat ini menjalankan amanat Undang-Undang Dasar? Ya ini. Jadi nanti amanat Undang-Undang Dasar, nah, saya tidak akan ikut campur menilainya ya, karena undang-undang ini kayaknya mau dijadikan diuji ke Mahkamah Konstitusi ya. Kita serahkan nanti kepada Mahkamah Konstitusi menilainya. Saya kan sudah pensiun. di sini? Nah, jadi saya rasa lebih baik begitu. Tetapi apakah dia menjalankan atau tidak, tentu pemerintah dan DPR berniat menjalankan, tapi boleh jadi menafsirkannya tidak tepat. Nah, maka kita bawa aja ke Mahkamah Konstitusi daripada berlama-lama berdemo. Demo bolehlah sehari 2 hari, tapi selanjutnya kita demonya di ruang sidang aja. Prof, hampir 80 tahun kita merdeka. Sekarang masih 75 tahun kita merdeka. Ada pertanyaan dari Yulia Nur Syofiani. Pak Jimli, sudahkah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia terlaksana? Ya belum, karena keadilan sosial, keadilan kebebasan itu kan tidak akan berakhir. Never ending. Itu kan impian kemanusiaan yang terus menerus. Cuma dia paling nanti menebal, menipis gitu. Jaraknya itu menjauh. Nah, itulah tugas negara. Pentingnya adanya negara itu mengadilkan. Mengadilkan maksudnya kalau tidak ada negara, tidak ada leadershipnya negara, kebebasan itu berbahaya. Karena pasti menimbulkan kesenjangan. Kebebasan itu dinikmati semua orang, tapi yang paling mendapat manfaat dari kebebasan adalah elit. Maka kalau tidak ada leadership negara mengadilkan, mendekatkan jarak, maka otomatis yang kaya makin jauh ke atas, yang miskin makin jauh ke bawah. Nah, maka keadilan sosial itu membutuhkan negara. Itu sebabnya saya menulis buku khusus. Namanya? Buku saya sudah 70 judul, salah satu judul terbitan Kompas, Konstitusi Keadilan Sosial. Prof, nah, silakan dibaca. Konstitusi Keadilan Sosial. Keadilan Sosial. Ya. Prof, pertanyaan terakhir. Dan kita memang sudah di penghujung daripada acara pertemuan kita, Prof. Yaitu seorang Jimli Asidiki bahkan telah ditunjuk sebagai ketua pemantau atau pelaksana pemilu ya, pelaksana pemilihan umum. Dulu sudah pensiun 2017 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan dan bisa memecat. Bisa memecat, sudah ketua ada 300 penyelenggaranya. KPU kita pecat. Siapa sekarang ketua Dewan Kehormatan? Sekarang ketuanya Profesor Muhammad, mantan ketua Badan Pengawas Pemilu. Sekarang kita ada pilkada. Harapan? Harapan saya mudah-mudahan pilkada ini berlangsung meskipun tanpa kampanye fisik. Pasti partisipasi menurun, tapi setidak-tidaknya ya kan kita kualitas tidak perlu menurun. Ya, bagaimana kualitasnya jangan sampai menurun gitu. Itu kira-kira. Dan kita berharap mudah-mudahan para pemimpin yang terpilih itu tidak perlu mengeluarkan dana terlalu banyak sehingga dia tidak perlu harus mencarinya kembali pada waktu menjabat. Cari modal kembali. itu modal untuk perbaikan ke depan. Terima kasih, Prof. Prof Jimli, terima kasih. Thank you. Atas waktu yang diberikan. Buat saya satu kehormatan yang luar biasa. Karena saya salah satu pengagum. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Prof. Saya diundang Jimli. lagi. Siap. Kita akan mengundang lagi untuk memperkaya wawasan masyarakat dan pemirsa kita. Pemirsa, demikianlah Impact edisi kali ini bersama narasumber saya, Jimli Asidiki. Semoga dialog kali ini membawa manfaat. Kita berjumpa lagi dalam Impact minggu depan di program Impact. Selamat malam.